Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia, BDMN atau Bank Danamon, menggunakan teknik analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham BDMN menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi di pasar saham Indonesia. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Bank Danamon. Pada kuartal 3 tahun 2024, BDMN mencatatkan pendapatan sebesar Rp22,3 triliun, meningkat dari Rp20,2 triliun pada akhir tahun 2023. Laba bersih juga mengalami peningkatan dari Rp3,6 triliun menjadi Rp3,4 triliun. Tren positif ini menunjukkan bahwa Bank Danamon mampu meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas BDMN. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 3 tahun 2024 adalah 70,06%, sedikit menurun dari 75,28% pada akhir tahun 2023. Operating Profit Margin atau OPM juga mengalami penurunan dari 23,65% menjadi 19,73%. Net Profit Margin atau NPM turun dari 18,09% menjadi 15,28%. Meskipun ada penurunan, angka-angka ini masih menunjukkan profitabilitas yang sehat. Dalam hal posisi keuangan, total aset BDMN meningkat dari Rp221,3 triliun pada akhir tahun 2023 menjadi Rp240,3 triliun pada kuartal 3 tahun 2024. Ekuitas juga meningkat dari Rp49,9 triliun menjadi Rp51,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam skala bisnis Bank Danamon. Kesehatan keuangan BDMN terlihat cukup baik. Debt to Equity Ratio atau DER adalah 0, yang berarti bank ini memiliki tingkat leverage yang sangat rendah. Equity Multiplier, M, sedikit meningkat dari 4,42 pada akhir tahun 2023 menjadi 4,69 pada kuartal 3 tahun 2024, menunjukkan peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal, namun masih dalam batas yang wajar untuk industri perbankan. Kinerja manajemen BDMN dapat dilihat dari Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA. ROE sedikit menurun dari 9,57% menjadi 8,59%, sementara ROA turun dari 2,16% menjadi 1,83%. Meskipun ada penurunan, angka-angka ini masih menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan aset dan ekuitas perusahaan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam valuasi menggunakan PE Band, kita melihat bahwa rata-rata PE Band BDMN adalah 15,45. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp4.961, sementara harga saat ini adalah Rp2.510. Ini menunjukkan margin of safety yang sangat tinggi sebesar 97,67%, yang berarti saham BDMN mungkin sedang undervalued atau terlalu murah berdasarkan metrik ini. Sementara itu, valuasi menggunakan PB Band menunjukkan rata-rata PB Band sebesar 0,55. Harga wajar berdasarkan PB Band adalah Rp2.744, dengan harga saat ini Rp2.510. Margin of safety berdasarkan PB Band adalah 9,34%, yang masih menunjukkan bahwa saham BDMN mungkin sedikit undervalued, meskipun tidak se-ekstrim hasil PE Band. Nah, itulah analisis fundamental saham BDMN. Bagaimana menurut Anda? Apakah BDMN menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.